maka ini sudah harusnya diakhiri dan tidak bisa saya kira Jokowi ini dibiarkan pulang ke Solo lalu tinggal dengan rasa aman di Solo. Dan sudah ada gerakan sekarang untuk ada penyambutan dan terima kasih. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tadi masih dilindungi atau melindungi atau bagian dari Joko Widodo. Karena itu saya menghimbau teman-teman di Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, datang ke Solo waktu Jokowi pulang dan siapkan demonstrasi besar agar akhirnya Joko Widodo atau Mulyono itu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Lensa KW. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Yang belum sukses diberikan kesuksesan. Yang teman-teman sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah yang dalam proses penyembuhan, saya doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan lebih baik dari sebelumnya. Yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan dapat pasangan hidup yang sesuai dengan yang diinginkan. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita coba untuk menonton kembali, melanjutkan kembali tayangan apa yang sedang hangat, yang sedang dibicarakan terkait persoalan bangsa ini. Yuk, kita langsung tonton saja video terbaru di channel YouTube. Kali ini dari channel YouTube Refli Harun menghadirkan beberapa narasumber. Judul videonya, Prabowo jangan ikut campur 20 Oktober puncak kemarahan rakyat, jangan coba-coba melindungi Jokowi. Itu judulnya. Langsung saja kita tonton videonya. Muak dengan kejahatan Joko Widodo, maka jangan coba-coba bagi Prabowo untuk melindungi. Tokoh nasional juga mengatakan kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi ini mungkin tidak bisa selesai dalam 5 generasi pemerintahan. Begitu rusaknya gitu. Pak Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda prajurit Sabta Marga, pro rakyat, pro hukum untuk bagaimana Indonesia itu menjadi lebih baik ke depan. Koreksi harus dilakukan segera sejak dia hari pertama memerintah. Beberapa minggu yang lalu ada diskusi FTA, Forum Tanah Air, kemudian dibubarkan. Kita tidak perlu mencari-cari siapa yang membubarkan, tapi semua orang sudah tahu. Dan ternyata tidak berhenti dari situ, bahwa teman-teman bersama Bang Faisal Assegaf ingin melakukan semacam diskusi juga sebenarnya, yaitu forum kebangsaan, silaturahmi kebangsaan. Kita tahu bahwa semua sudah diatur melalui gedung Balai Sudirman. Ternyata alasannya gedung tidak berani melanjutkan kontrak itu. Sampai akhirnya kemudian kita mencari di gedung Bidakara. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan terhadap diskusi ataupun silaturahmi seperti ini, ternyata paling tidak ada satu. Kalau saya terbetik dari tadi preskon dari tadi, yang paling seru itu adalah dari Bang Refli sama Bang Roy, yaitu ternyata ditakuti fufu fafa, fufu bendera. Nah, kita alhamdulillah masih bisa bertemu dengan 4 tokoh yang menyampaikan preskon tadi. Mungkin dimulai dari kanan saja. Kira-kira sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan terhadap itu, Bang? Ya, biasalah kalau kita lihat kan sekarang ini rezim ini kan selalu melakukan cawe-cawe ya, selalu melakukan cawe-cawe terhadap apa saja ya gitu. Jadi mulai dari kemarin ketika ada teman-teman FTA itu bikin acara di Kemang, dan kemudian malah waktu itu dengan sangat brutal ya bubarkan, itu kan luar biasa. Tapi kan teman-teman juga nggak bubar waktu itu, habis itu justru bikin press conference. Nah, kita juga kemarin karena sudah diumumkan dan meskipun agenda kita itu kan sebenarnya silaturahmi, tapi memang tidak bisa dihindari, Bang. Silaturahmi itu nanti akan mengkristal dan akhirnya akan menggulung. Ya, kalau istilahnya si Fu Fafa ini bagaikan bola salju yang turun dari atas gunung gitu. Seperti landak. Padahal landak tuh nggak kayak gitu, itu kepikirannya kan sesat juga. Nah, jadi pemerintah mungkin atau rezim tepatnya
itu mengkhawatirkan akan terjadi eskalasi masa yang besar. Tapi menurut saya eskalasi ini memang akan terus membesar karena ini memang sudah sunatullah ya, sudah suratan yang nantinya harus terjadi. Karena seperti kita lihat dalam rezim ini setahun terakhir terutama ya, meskipun saya sih lihatnya sudah semenjak awal, tapi itu kan masyarakat baru merasa gitu. Dan kita sebagai civil society itu kan mengingatkan, dan kegunaan dari forum 14 Oktober besok itu kan kita sama-sama kita bersatu untuk menegaskan itu bahwa meskipun nanti tanggal 20 Oktober itu akan ada pergantian pemerintahan, dan biasanya memang rezim yang sesudahnya itu menganut asas dalam tradisional itu mikul dur mendem jero. Mikul dur mendem jero itu meninggikan yang baik-baik, menghilangkan yang tidak baik. Tapi menurut saya tidak adil juga bangsa ini kalau kalau seseorang yang sudah berbuat salah selama bertahun-tahun itu dibiarkan gitu. Karena Bung Karno pun mengalami dulu ya, Bung Karno itu kan mengalami apa yang disebut bukan mikul dur mendem jero. Beliau juga ditangkap dan diadili ya, meskipun penangkapannya itu dalam tanda kutip karena kan pengisolasian beliau di Wisma Yaso waktu itu kan sebenarnya sama juga ditangkap gitu. Dan tidak bisa kemana. Padahal beliau itu adalah Presiden Indonesia pertama dan proklamator bangsa kita yang kita sangat-sangat jasa beliau itu sangat besar terhadap bangsa ini gitu. Dan akhirnya terjadi. Nah, memang Pak Harto tidak sempat dibegitukan karena memang Pak Harto memang sempat diadili tapi kan tidak selesai ya gitu sampai dengan beliau wafat. Gus Dur juga meskipun beliau itu di-impeach waktu itu, tapi kan juga setelah itu turun no problem. Pak Habibie juga meskipun pidato pertanggungjawabannya ditolak ya, tapi kan juga waktu itu tidak ada apa-apa. Demikian juga Bu Mega dan juga Pak SBY karena memang ya relatif smooth pemerintahannya. Nah tapi kalau ini kan baru kali ini saya lihat gitu di Indonesia, kecuali pada tahun 65 ya itu sama dengan kondisinya. Rakyat itu sudah merasakan betul bahwa apa yang dilakukan oleh rezim ini itu tidak benar. Jadi ya nggak adil lah rasanya kalau seseorang yang tidak melakukan hal dengan tugasnya kemudian dibiarkan bebas begitu saja dan kemudian hanya dilupakan dulu. Jadi makanya itu yang dikhawatirkan, jangan-jangan kita memicu ke arah sana. Tapi menurut saya ya apa salahnya, karena kita kan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan logika dan akal sehat saja gitu. Jadi sebenarnya kalau orang selalu menyebut Mulyono itu sebenarnya dia ada kekhawatiran nggak, ataukah waktu pertemuan dengan Prabowo terakhir itu sengaja diekspos gitu ya? Ya, sebenarnya saya bukan ahli baca wajah ya gitu, tapi jelas betul bahwa sebenarnya sikap-sikap terakhir dengan selalu melakukan pengesahan, misalnya kemarin meresmikan IKN, ya Istana, kemudian yang satu dipaksakan tapi belum selesai, terpaksa Pak Prabowo nanti yang akan meresmikan, terus kemudian kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ya gitu, dia itu kan tampak betul bahwa dia pingin mendapatkan kayak perlindungan. Bahkan anaknya kan si Kaisang ya, itu kan justru akan mengatakan kalau ada apa-apa yang ganggu gitu ya gitu, ganggu Prabowo maksudnya gitu. Itu kan maksudnya supaya pesannya ya supaya Prabowo melindungi ayahnya gitu loh. Jadi tampak betul sebenarnya kekhawatiran dia. Tapi ya makanya sekali lagi kita berdasar pada prinsip equality before the law saja. Jadi kalau semua orang tuh harus sama di hadapan hukum, dan itu dia katakan sendiri. Setiap orang sama di depan hukum. Jadi kalau ada kesalahan ya diadili. Ya baik, Pak Marwan, kembali kepada diskusi ataupun silaturahmi kebangsaan yang tampaknya sebelum teman-teman itu mengungkap, kayaknya sudah tahu dulu sehingga bagaimana itu ditutup-tutupi, dihalang-halangi. Itu saya setuju dengan nama Bang Roy. Kayaknya mereka tahu tadi bahwa khawatir pasti akan ada dari diskusi ini sesuatu yang mengkristal yang akan mewujudkan tuntutan rakyat. Gimana Pak? Ya, saya kira itu sangat jelas, dan ini juga menggambarkan sebetulnya Jokowi itu merasa tidak aman karena sudah melakukan banyak kejahatan secara hukum, sosial, politik. Artinya kita bisa katakan dia sudah memerintah dengan menghalalkan segala cara. Rakyat sudah tahu itu, dan dia sudah tidak akan berkuasa lagi, maka dia sangat khawatir. Nah, ternyata sebelum turun, sebelum lengser itu, pion-pionnya atau orang-orang yang di sekelilingnya ini coba untuk mengamankan. Bisa saja ini memang otomatis, tapi saya sangat yakin ini juga atas perintah Joko Widodo yang khawatir dan ketakutan itu gitu.
Nah, kita berharap dengan acara ini, apa yang selama ini kita tuntut, itu bisa akhirnya terlaksana. Kita terus menyuarakan ini. Nanti, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah titik awal, tanggal 14 Oktober nanti, Senin ini adalah titik awal bagi rakyat untuk menuntut supaya Joko Widodo yang sudah melakukan pemerintahannya menghalalkan segala cara itu ditangkap dan diadili. Ini jelas message-nya. Dan saya kira message ini juga kita tujukan kepada presiden yang akan memerintah nanti, bahwa rakyat sudah begitu muak ya dengan kejahatan Joko Widodo, maka jangan coba-coba bagi Prabowo untuk melindungi. Dan saya kira kalau dia ingin langgeng berkuasa, maka harus mengikuti Prabowo, harus mengikuti kehendak rakyat. Jangan justru melindungi Joko Widodo yang sudah tadi memerintah menghalalkan segala cara. Disebut sebagai legalized authoritarian. Ya, orang yang seolah-olah berkuasa secara legal, tapi faktanya memang otoriter. Dengan apa? Dengan merubah banyak aturan dan melangkahi lembaga-lembaga tinggi negara yang lain seperti itu DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPK jadi alat politik untuk kepentingan Jokowi, maka ini sudah harusnya diakhiri dan tidak bisa, saya kira, Jokowi ini dibiarkan pulang ke Solo, lalu tinggal dengan rasa aman di Solo. Dan sudah ada gerakan sekarang untuk ada penyambutan dan terima kasih. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tadi masih dilindungi atau melindungi atau bagian dari Joko Widodo. Karena itu saya menghimbau teman-teman di Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, datang ke Solo waktu Jokowi pulang dan siapkan demonstrasi besar agar akhirnya Joko Widodo atau Mulyono itu ditangkap. Saya kira itu mungkin. Ya, baik. Nanti ada satu lagi yang kita kejar, Marwan. Ini pada Pak Antoni dulu, Pak Antoni. Kan rakyat ini kan juga harus diperhatikan ya. Artinya sudah bertahun-tahun protes, demo, dan sebagainya. Dan sekarang ada yang sudah berpikir, ini kalau digini-giniin terus pada rezim yang tidak tahu malu dan bahkan akan menghilangkan tuntutan rakyat, ada yang sudah mulai memproses ke pengadilannya. Menurut Pak Antoni, mana yang lebih efektif supaya itu tetap dilaksanakan penangkapan dan pengadilan itu? Apakah melalui gerakan-gerakan di lapangan seperti yang sekarang ini, tuntutan rakyat untuk segera ditangkap setelah pelantikan, atau proses pengadilan yang sudah berjalan, Pak? Ya, terima kasih Om Lim. Ya, apapun itu, bahwa intinya adalah penegakan hukum. Bahwa caranya itu bisa bermacam-macam. Ya, cara A, cara B, cara C tidak masalah, yang penting adalah penegakan hukum. Ketika rezim berganti, itu adalah sangat biasa bahwa rezim yang lama itu dikritisi. Ya, dikritisi itu dalam arti kekurangannya atau kesalahannya jangan sampai terulang di rezim yang akan datang. Ini kita mengingatkan. Jadi kalau kita lihat bahwa diskusi FTA tadi yang lagi ini yang dibubarkan, sebenarnya tidak lain dari itu, bahwa anak bangsa ini mau memberikan kontribusi, mau mengkoreksi hal-hal yang buruk itu agar jangan terulang. Nah, tetapi kalau kita lihat pemerintahan Jokowi ini kan, ya Jokowinya sendiri ini kan kelihatannya paranoia. Yang bisa menghentikan diskusi seperti itu adalah pastinya adalah kekuasaan. Ya, tidak ada yang di luar kekuasaan yang bisa menghentikan, memberikan instruksi untuk menghentikan itu. Apalagi kalau kita lihat yang diinstruksikannya itu adalah bukan official dari kepolisian, ya, tetapi bekerja sama dengan kepolisian, seolah-olah bahwa ini polisi menolak apa ya, ada itulah ya insiden-insiden yang akan ke situ. Nah, kalau kita mengingat bahwa pemerintahan SBY pada 2014 juga berganti setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun menurut Konstitusi Indonesia setiap pemerintahan itu maksimal adalah 10 tahun dan harus siap diganti. Nah, pada masa SBY itu juga SBY itu mendapatkan cacian yang luar biasa pada awal 2014 sampai dia turun 20 Oktober 2014. Bahwa
banyak protes dan sebagainya, ekonominya kurang dan sebagainya gitu. Itu banyak, tapi SBY menyikapinya sangat sangat bijak, negarawan dan sebagai proporsional untuk itu. Bahkan akhir-akhir ini, seminggu yang lalu ya, SBY mengeluarkan pernyataan bahwa oke, saya juga memerintah pada saat itu banyak kekurangan-kekurangan, tetapi saya tidak menyelingkuhi konstitusi. Nah, ini artinya apa? Memang kita lihat bahwa itu banyak kekurangan dan dia mengakui itu, dan itu patut kita hargai karena kekurangan itu kita bisa maafkan. Tetapi Jokowi mengakuinya apa? Bahwa maafkan kesalahan saya lah, kesalahan di dalam konstitusi tidak bisa lagi dimaafkan, dan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi kesalahannya diduga atau terindikasi jelas bahwa ini ada kesengajaan. Kesalahan itu dilakukan secara sadar, secara sengaja. Kesalahan apa? Kesalahan membuat undang-undang, membuat peraturan, melanggar konstitusi. Jadi ini bukan kesalahan lagi. Kesalahan yang disengaja yang melanggar seperti itu adalah kejahatan konstitusi gitu. Dan kejahatan konstitusi ini ya mau tidak mau harus diadili, harus ada penegakan hukum untuk menjadi presiden, untuk menjadi contoh agar hal ini tidak diulang lagi oleh presiden-presiden yang akan datang. Karena kalau kita lihat presiden di Indonesia ini memegang kekuasaan yang besar. Jangan sampai kekuasaan itu disalahgunakan lagi seperti Jokowi menyalahgunakan wewenangnya yang begitu besar itu, disalahgunakan untuk represif kepada rakyat, untuk memberikan membuat rakyat sengsara dengan membuat undang-undang yang pro oligarki dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa di dunia ini itu banyak di Asia, khususnya di Korea Selatan, bahwa ada beberapa memang mantan presiden itu diadili gitu. Dan inilah yang kita harus tiru, karena negara tanpa ada kedaulatan hukum itu akan menjadi negara gagal, negara yang akan terpuruk. Salah satu prasyarat negara untuk bisa maju adalah negara yang menegakkan hukum, yang memberikan keadilan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu. Jadi di Korea Selatan ada 5-6 presiden yang setelah dia berkuasa maka diadili. Dan ada satu, ya dari 6 itu ada satu dia diadili, kan dia dimakzulkan dulu baru diadili gitu. Nah, tapi artinya ini adalah satu hal yang sangat normal di negara hukum, bahwa siapa yang bersalah termasuk mantan presiden harus segera diadili. Baik, sebelumnya kira-kira ada message atau satu catatan penting nggak bagi Presiden Prabowo kalau jadi dilantik pada tanggal 20 itu, tentang kehendak rakyat yang keras terhadap kesalahan-kesalahan konstitusi yang dilakukan Jokowi ini, kira-kira akan memperhatikan nggak kehendak-kehendak rakyat itu? Karena kalau melihat dari pidato-pidatonya bahwa dia akan menggunakan menteri-menteri yang bagus pada zaman kemarin ini, bahkan menyebut-nyebut beberapa menteri yang rakyat lihat itu adalah rakyat yang menteri yang bermasalah, terutama masalah korupsi dan masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran seperti rempang oleh salah satu menteri yang nampaknya mau ditempatkan lagi sebagai menteri. Itu kira-kira dengan sinyal-sinyal seperti ini akan diperhatikan nggak sama Prabowo? Ya, kemungkinan besar memang untuk seketika mungkin sulit sekali ya. Ada salah satu tokoh nasional juga mengatakan kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi ini mungkin tidak bisa selesai dalam 5 generasi pemerintahan. Begitu rusaknya gitu. Jadi kita bisa, kalau saya sendiri melihat dan bisa memaklumi bahwa Prabowo pada saat ini tidak bisa secara frontal langsung menunjuk mengganti dan menteri yang bermasalah atau apapun lah begitu. Tapi yang penting dia berkeyakinan bahwa kebijakan dia harus bisa diikuti.
kalau menteri itu memang ada korupsi, ya silakan bahwa itu diusut. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa Prabowo tidak menghalangi kasus-kasus hukum. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau itu sudah ditegakkan, ya mungkin dalam lambat laun bahwa ini akan terbuka dan akan menjadi pemerintahan bersih. Itu adalah harapan rakyat. Atau beliau tidak melihat bahwa kalau ini orang yang kira-kira bermasalah, apa tidak ada kader-kader bangsa yang hebat-hebat ini untuk menjadi menteri yang new lah, yang terkena kontaminasi. Enggak, masalahnya ini adalah masalah dia bargaining. Kan ini semuanya bahkan yang PDI sendiri yang harusnya di luar pemerintahan kan sengaja untuk dirangkul juga kan. Ini adalah semua bargaining. Nah, di dalam bargaining ini sampai sejauh mana bahwa oke, yang penting 20 Oktober ini adalah aman, lalu dari situ saya akan menindak yang bagi mereka yang mengacaukan kabinet lah ya, yang tidak ini jujur. Bahkan kalau nggak salah Prabowo terakhir kali mengatakan, anggota kabinet, para menteri, Anda ungkaplah sesuatu secara benar. Jangan bikin kalimat itu diperhalus dan sebagainya. Apa adanya dan sebagainya. Itu masih ada harapan. Jadi saya rasa ya kita harus memberikan waktu. Berikut juga waktu kapan Fufu Fafa terbuka kan gitu. Baik. Ini sebelum ke Pak Marwan closing, ini ke Pak Roy dulu nih. Ya, masalah kita kan tahu bahwa tentu Bang Roy mengungkap masalah Fafa ini bukan karena kebencian, itu yang tidak lagi fitnah ya. Betul. Karena Bang Roy juga tahu bagaimana kerusakan yang luar biasa, dan nampak malaikat ini kayak memberi bantuan ya. Ini para wartawan itu mau mengungkap bagaimana ini kan tidak bisa tahu ada Fufu Fafa itu yang nampaknya amunisi dari malaikat untuk membantu rakyat yang dibawakan oleh Pak Roy. Inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai sunatullah ya. Artinya sudah garisnya atau sudah waktunya, wis wayahe gitu, atau sudah saatnya kalau istilah yang sering kita dengar. Karena sebenarnya kalau memang sudah waktunya, apapun yang dilakukan, rekayasa apapun ya pasti akan dilawan atau akan mendapat perlawanan dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi dengan Fufu Fafa ini kan sebenarnya sederhana, ya gitu. Dulu memang itu dilakukan oleh sang wapres terpilih, ya gitu. Dan itu meskipun sudah dilakukan 10 tahun yang lalu atau bahkan sudah sekitar 5 tahun yang lalu, tapi kan jejak digital itu kan nggak mungkin hilang. Nah, ada upaya untuk menghapus jejak itu, tapi kan teman-teman netizen Pesetam 2 ini kan yang luar biasa. Mereka saling menampilkan, mereka kolaborasi, koordinasi yang luar biasa bagus, dan mereka tanpa dibayar loh ya. Mereka itu melakukan identifikasi, melakukan investigasi yang luar biasa, dan itu muncul data-data yang ada di mana-mana. Nah, saya kan kemudian merangkum semua data-data itu menjadi sebuah information. Ketika information itu kita sajikan dengan bagus, itu kan menimbulkan satu pengetahuan bagi masyarakat, menimbulkan satu knowledge bagi masyarakat. Nah, itu baru kemudian masyarakat berbahaya banget ya calon pemimpin kita kalau kayak gini. Nah, baru di situ harusnya wisdom yang terbentuk, kebijakan terbentuk itu bisa dimanfaatkan baik oleh aparat hukum atau minimal oleh KPU atau minimal oleh wakil rakyat kita ya untuk melakukan tindakan terhadap sang Fufu Fafa gitu. Jangan dibiarkan saja, ini jelas kok gitu. Jadi artinya ini fakta yang tidak mungkin diubah lagi, dan saya sudah menyampaikan karena saya itu nggak ada pretensinya sama sekali. Kalau A ya kita katakan B, ya kalau B kita katakan B. Demikian juga sebenarnya dengan kepolisian, BSSN, yang juga sebenarnya mereka sudah tahu juga. Gitu. Tanpa tahu itu apa? Karena saya dilaporkan dan sampai dengan sekarang bingung sendiri aparat yang dilapori itu. Karena kan kalau diteruskan mereka kan harus memproses. Kalau memproses kan harus membuka data, harus ada comparing data. Dan juga temuan data yang benar kayak apa. Demikian juga BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Sesuai dengan bocoran oleh Tempo kan mereka juga sudah membuat statement bahwa itu sebenarnya adalah sama dengan wapres terpilih. Jadi kan kalau ini semua sudah muncul, kan berarti kita ini kan justru kita ini kehadiran kita yang ada hari ini ya gitu, saya Pak Marwan kemudian juga Prof Anton itu kan bagian dari masyarakat yang ingin mengingatkan kita atau ingin menyelamatkan bangsa ini dari bencana besar yang bisa lebih terjadi. Kalau ini tidak kemudian muncul atas tangan-tangan Tuhan tadi ya melalui netizen, ya mungkin kita baru akan mengalami tiba-tiba nanti kalau itu terpilih, kemudian setelah itu jalan pemerintahan tiba-tiba terjadi, ini tidak kita harapkan loh ya, tiba-tiba terjadi sesuatu pada presiden terpilih kita, pada Pak Prabowo,
kan yang naik wakilnya. Apa jadinya bangsa ini gitu loh. Kalau kemudian dia menjadi orang nomor satu di negeri ini dengan segala sejarahnya yang ada pada kemarin. Jadi kita benar-benar ini sebenarnya tujuannya adalah baik, ya, lillahi ta'ala kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Baik, terima kasih. Ya, oke, makasih. Terakhir Pak Marwan, Ya. statementnya ini. Siap. Tentunya perubahan penyelamatan negeri ini jangan hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh saja kan. Dan ini harusnya harus merata kepada rakyat. Bahwa yang ingin menyambut perubahan dan penyelamatan ini kan kita semua gitu. Dan tentu Pak Marwan berharap supaya ini sukses ya, termasuk di Solo itu secara tidak aman. Yang tidak pantas juga berapa hektar tanah yang untuk diperuntukkan dia itu seperti kayak pahlawan yang dihadiahi, padahal dia sudah melakukan kerusakan bangsa ini, tidak ada sayang pada rakyat, tidak melindungi rakyat, kok kemudian dihormati. Itu yang rakyat tidak rela untuk mewujudkan itu, supaya Pak Prabowo pahamlah ya. Kalau tidak kan nanti akan bermasalah dia juga, karena rakyat ini kan kepengen menyambut satu presiden yang baru yang betul-betul ada perubahan ini. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Jadi saya kira yang sangat penting sekarang adalah bagaimana konsolidasi semua unsur, terutama tadi sudah disebutkan tentang guru-guru besar, kampus-kampus, mahasiswa, buruh, aktivis dan sebagainya, bersatu untuk menuntut tegaknya hukum di negara Indonesia. Dan kita tadi menyebutkan 14 Oktober adalah titik awal penegakan hukum sesuai dengan pasal 1. Jadi konstitusi itu diawali dengan bahwa ini negara hukum. Dan kita berharap ini bisa ditegakkan karena sudah dihancurkan oleh Jokowi selama 10 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingatkan bahwa di samping pasal 1 tadi, kepada Pak Prabowo bahwa dia juga sudah mengucapkan sumpah prajurit, Sabta Marga, ada 7 sumpahnya, untuk bisa segera itu diwujudkan saat nanti memulai pemerintahannya tanggal 20 Oktober. Jadi gabungan dari ini sebetulnya adalah bahwa jangan sampai justru Pak Prabowo memulai pemerintahannya dengan menunjuk menteri-menteri yang justru ingin melanjutkan dominasi Joko Widodo. Dan ini saya kira akan didukung oleh oligarki. Nah, jadi saya kira bagi Prabowo yang harus menjalankan sumpah prajurit tadi dan negara hukum itu, ya, untuk bersatu bersama rakyat yang sudah terkonsolidasi menghadapi siapa? Menghadapi Jokowi, antek-anteknya dan oligarki, yaitu mulai tanggal 20 Oktober 2024. Inilah yang kita tuntut. Jangan justru memulai dengan membiarkan orang-orang yang selama ini sudah merusak bangsa, ya, bersama dengan Joko Widodo sebagai pemimpin oligarkinya, untuk terus ini bisa mendominasi kehidupan bangsa dan negara kita. Ya, jadi karena itu Pak Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda prajurit Sabta Marga, pro rakyat, pro hukum, untuk bagaimana Indonesia itu menjadi lebih baik ke depan. Koreksi harus dilakukan segera sejak dia hari pertama memerintah. Jangan kasih kesempatan 1-2 bulan atau 6 bulan bagi Jokowi untuk masih menempatkan orangnya di kabinet. Dan jangan pula ikut-ikutan, ya, bersikap nepotis seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan mengangkat anak menantu, besan dan sebagainya, atau ipar untuk ikut berkuasa. Saya kira ini jangan diulang oleh Pak Prabowo, dan itu saya kira kita suarakan ini dengan sangat tegas karena ini adalah hak rakyat untuk bersuara dan ini dijamin oleh konstitusi. Dan karena itu pula mari Pak Prabowo untuk memerintah sesuai dengan konstitusi juga. Terima kasih. Ya, baik, saudara, saya kira sudah sangat jelas sekali. Tadi di acara terakhir konferensi pers tadi, Pak Said Didu dengan halus mengatakan bahwa mulai tanggal 20 Oktober diharapkan pemerintah dan rakyat akan mulai mengurus, ya, si presiden, mantan presiden ini di satu rumah yang harus dibiayai oleh rakyat. Ya, itu saya kira halus. Jadi jangan kita bermimpi seperti kayak film Napoleon Bonaparte, ya, yang akhirnya Ratu Inggris dipenggal kepalanya dan ditiru oleh teman-teman Jogja.
membuat suatu karikatur. Nah, saya kira mungkin itu tidak. Ini kita bukan ada dendam, tetapi memang kejahatan yang dilakukan ini betul-betul supaya bersih, supaya berpihak kepada rakyat, maka pemerintahan yang akan datang bersikap terhadap ini. Kalau nampak justru tidak bersikap, bahkan menteri-menteri yang ramai yang dianggap oleh masyarakat itu bermasalah, tetap dipakai dan sebagainya. Ini saya kira akan memberatkan Pak Prabowo sendiri apabila nanti akan dilantik yang akan datang. Paling tidak keinginan rakyat sudah tidak boleh, ya tentunya Gibran dilantik, sudah secara fakta dari kejahatan yang dibongkar dan sudah dibuatkan pelanggarannya terhadap seperti hukum tata negara yang oleh Bang Refli mengambil dari sisi-sisi penemuan-temuan di buku Bapak itu. Baik, kita tunggu tanggal 14 Oktober, boleh rakyat berduyun-duyun untuk ke sana, ya semoga panitia cukup untuk menyediakan minum, karena ini harus menyambut kemenangan rakyat, dan itu merupakan titik awal, Pak ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapan dari teman-teman sekalian atas video yang barusan kita tonton? Apakah Anda sepakat bahwa Prabowo memang tidak boleh ikut campur terhadap pemerintahan yang akan lengser saat ini, dan rakyat berhak untuk mengadili rezim yang sudah 10 tahun memporak-porandakan bangsa ini? Silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.